Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik dan aku mau menjadi presiden untuk di masa depan. Sabik sini kamu sini. Siap, sini. Ya, oke, ya gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. I'm beginning to be your fan. Can you tell me step by step how to be like a good president, amanah, fair, and honest? This is heavy, loaded questions. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, ini alhamdulillah kita hari ini ada tamu spesial yaitu Sabik dan bundanya, Bunda Konita atau biasa dipanggil Bunda Nita, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu semua ngelihat tadi video di depan, udah ngelihat kan bagaimana seorang Sabik yang masih umurnya berapa Sabik? Aku 11. 11 tahun, berarti 11 tahun kamu 11. kelas 5 ya berarti ya? Iya, kelas 5. Kelas 5 ketika Pak Anies datang ke... Pak Anies itu datangnya kemana? Ke Sydney ya? Atau ke Melbourne? Ke Melbourne. Ke Melbourne ya, Pak Anies datang ke Melbourne, terus waktu itu ada satu event, dan ada tanya jawab, dan ada anak kecil yang baru berumur 11 tahun, bertanya sama Pak Anies. Dan pertanyaan itu bikin kaget, bikin kaget. Spesifik sekali pertanyaannya. Pak, bagaimana sih menjadi presiden yang amanah? Masya Allah. Masya Allah. Aduh, oke, kita sebelum nanti akan tanya itu, kita sapa-sapa dulu ya. Sabik, apa kabar Sabik? Sehat? Baik. Alhamdulillah baik. Bunda Nita gimana? Sehat ya? Baik ya? Ya. Alhamdulillah. Aduh, gimana nih Melbourne? Senang nggak di Melbourne? Tenang. Udah berapa tahun di sana? Baru 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Oh, 1 tahun 7 bulan. Sebelumnya di Bandung. Oh, sebelumnya di Bandung? Iya. Kita tuh masih new. Masih baru. Bisa dibilang baru. Oh, ya. Oke, tapi Masya Allah ya. Jadi sedikit cerita tentang Sabik dan keluarganya. Masya Allah. Tadi aku udah sedikit ngobrol-ngobrol lah sama Sabik dan Bunda Nita. Bagaimana kehidupan hanya di Melbourne, tapi ternyata papanya ini sedang S3 ya Bun ya, di Melbourne ya. Sedang S3 di Melbourne. Nah sebelumnya itu ambil S2 juga di Jerman, double degree juga ada di Cina ya Bun ya, di Shanghai ya Bun ya. Di Shanghai ya, habis itu S1-nya tapi di Bandung, bener ya Bun? S1-nya di Bandung. S1-nya di Bandung, Masya Allah. Nah, yang senang bundanya nih, karena jalan-jalan terus ya Bun ya. Alhamdulillah. Biasa ibu-ibu gitu kan. Alhamdulillah jalan-jalan terus. Ya tantangannya itu ya, adaptasi terus. Sabik, waktu kamu nanya sama Pak Anies, kenapa kamu bisa bertanya bagaimana menjadi presiden yang amanah? Kenapa? Apakah itu titipan pertanyaannya? Atau memang itu dari seorang Sabik bertanya seperti itu? Sabik menanya itu karena Sabik itu emang mau jadi presiden yang mau ubah Indonesia dan menjadi presiden yang baik gitu. Amanah. Kenapa spesifik sampai amanah? Sabik tuh nanya gimana mau jadi presiden yang amanah tuh. Karena kayak kalau aku jadi presiden yang tidak amanah, aku sama aja kayak presiden yang membawa Indonesia lebih buruk lagi gitu. Jadi sama aja kalau aku tidak jadi presiden yang amanah gitu. Dan kan Pak Anies juga sudah jadi DKI Jakarta yang udah punya pengalaman gitu.
Jadi terus dia kan kuliah ke Amerika, pintar gitu kan. Berarti ini kamu memang mengagumi sosok Pak Anies ya? Iya, Sangat mengagumi sosok Pak Anies ya, sehingga kamu tahu bukan track record ya, tapi bagi perjalanannya Pak Anies ya, kuliah di Amerika, terus jadi iya. Jadi itu evidence kayak dia emang udah berpengalaman gitu. wah, Masya Allah. Aku pengen tahu deh sekarang ya, ini dari sudut pandang kamu ya, POV kamu nih. Kamu memandang Indonesia sekarang gimana? Berat nggak sih pertanyaannya? Enggak kan? Enggak. Aku kayaknya ini agak nggak sopan sih, tapi kayak Indonesia tuh butuh more improvement. Terus ya rakyatnya harus lebih sadar lagi gitu. Kayak for example, jangan buang sampah sembarangan. Nanti flooding gitu kan. Terus kayak gitulah. Jadi banyak yang harus dirubah di Indonesia ya, Sabik ya. Iya. Termasuk salah satunya adalah ya kita semua ya sebagai warga Indonesia, kita memang harus sadar kita harus berubah untuk membuat Indonesia itu juga menjadi lebih baik. Jadi ketika Indonesia ingin berubah, bukan hanya pemimpinnya, tapi warganya, masyarakatnya itu juga harus berubah ya. Iya, banget. Karena kan memang di agama kita itu kan Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu ingin merubah sendiri kan, merubah sendiri Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum sendiri itu yang merubahnya. Berarti dari diri kita sendiri juga harus ada punya niat gitu kan dan tekad untuk merubah gitu kan. Artinya baik dari segi mental, kesadaran dan banyak hal yang lainnya ya gitu ya. Karena kalau kita lihat memang perbandingan waktu itu kan Om juga pernah ngobrol sama Kang Syauki ya. Kang Syauki ini ada orang Bandung juga. Beliau yang punya rumah sakit Edelweiss, terus juga ada beberapa entitas usaha lain yang beliau miliki dan ada fakta yang ditunjukkan bahwa Indonesia itu kalau dinilai memang dari sisi penilaian STEM ya. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Matematik, itu kita masih di bawah gitu ya. Kita kalah udah pasti dari Singapura kalah kita. Dari Vietnam kita kalah loh, Sabik gitu ya. Jadi maka ini PR kita bersama agar kita menjadi lebih sadar lagi bahwa bukan hanya pemimpin yang harus merubah dirinya ya atau calon pemimpin kita nanti, tapi juga diri kita juga harus kita rubah gitu ya. Keren Sabik. Nah, Sabik katanya kamu juga pernah nonton debat capres ya? Bukan Iya, pernah. Kemarin kamu nonton debat capres ya? Nonton. Ngikutin nggak dari awal sampai akhir? Iya, rajin ya. Dari awal sampai akhir. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Jagoan kamu siapa? Anies Baswedan. Wah, udah pasti sih ya. Kayaknya nggak perlu ditanya sih sebenarnya. Udah yakin, udah mantap. Nah, sekarang aku pengen tanya lagi. Mungkin lebih spesifik lagi mungkin. Dari ketiga calon waktu itu, ya kita kan tahu akhirnya yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, wakilnya. Nah, kalau misal dari Sabik sendiri, ketika kita spesifik ke Pak Anies lah, apa yang Sabik menilainya seperti apa debatnya Pak Anies ketika di debat capres tersebut? Dinilai dari apa? Dinilai dari performanya lah, dari kalau kita bilang mungkin dari komunikasinya beliau lah, bagaimana? Kalau pas lagi giliran Pak Anies, kayaknya kalau Pak Anies tuh kayak ngomongnya tuh lebih kayak sopan gitu. Oke, sopan. Dan gimana? Cerdas dan cerdas. Tenang. Terus siapa lagi ya? Kenapa Sabik waktu itu kayak Sabik
mantap mau memilih Anies gitu. Padahal aku belum ada hak coblos ya, mencoblos. Tapi kayak mantap gitu. Oh, Abik bilang ke Bunda, aku mau milih Anies Baswedan. Kenapa? Soalnya waktu itu sebelum pemilihan presiden, kakek aku selalu kayak ngobrol tentang Pak Anies, terus kayak nanti coblos Pak Anies ya, terus aku mau tahu kenapa gitu. Terus pas diliatin, terus aku juga kayak, oh iya emang benar cerdas, terus udah berpengalaman jadi leader gitu. Masya Allah. Nih kamu kayaknya memang benar-benar ini ya, sampai aku dengar kamu juga bahasanya itu punya impian untuk menjadi leader ya. Ini kamu katanya di kelas itu jadi ketua kelas juga ya? Iya, aku jadi ketua kelas. Itu sekolahnya sekolah apa, Sabik? Maksudnya sekolah memang sekolah Indonesia di Australia atau memang sekolah di sana atau gimana? Aku sekolahnya di sekolah publik Australia. Oke, berarti teman-teman kamu bule-bule Australia tuh? Iya, aku satu-satunya orang Indonesia. Dan kamu jadi ketua kelas? Iya. Kok bisa? Jadi kayak gini. 2024 aku 1 tahun di sekolah pertama aku untuk apa? Kan banyak orang Indonesia tuh di situ. Jadi aku bersosialisasi dulu. Terus udah 1 tahun kan aku udah bisa nih bahasa Inggrisnya. Aku pindah ke sekolah yang lebih kayak campur gitu, mix itu multicultural gitu. Nah terus kan di gitu kan kita tuh memilih itu ya ketua kelas. Nah aku tuh belum tahu teman-teman aku, belum tahu kayak aku juga belum punya friend gitu ya. Masih 3 minggu ya waktu sekolahnya. Aku baru 3 minggu di sekolah. Terus belum terlalu punya teman dekat gitu ya. Terus aku tuh aku ngeplan itu speech, omongan. Terus aku bilang ke guru aku, boleh nggak aku ngasih tahu kenapa aku bisa jadi pemimpin yang bagus gitu kan. Terus aku itu ngomong di depan kelas, aku bakal ini, terus bakal membawa kelas aku jadi kelas terbaik di sekolah gitu. Akhirnya aku Iya, keren kamu ya. pilih sama teman aku. Masya Allah. Akhirnya jadi. Sabi kamu nggak sih? Kamu tuh baru 3 minggu tadi kamu bilang kan? Iya, baru 3 minggu sekolah. Kamu baru 3 minggu, terus kamu ngelamar untuk mencalonkan diri untuk menjadi seorang ketua kelas di sana. Lalu kamu terpilih. Apa janji yang kamu berikan kepada orang-orang di situ? Apa janji? Sehingga orang-orang terhipnotis untuk nggak apa-apa, dia teman baru kita tapi kita pilih dia. Bagaimana mereka bisa sangat percaya sama kamu gitu loh? Nah jadi aku tuh janjinya tuh nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu berlebihan. Soalnya nanti susah ditepati kan. Jadi aku tuh janjinya tuh kayak aku janjinya aku bakal nge-help mereka, terus janji bakal kayak aku itu dulu banget jadi agak lupa terus juga sama apa ya. Udah masih punya videonya. Boleh nggak Bun? Nanti kirim videonya boleh nggak Bun? Boleh banget. Dia boleh ya? Gimana speech-nya dia di sana. Pengen nanti kita tayangin Dok. Pengen tayangin, maksudnya gini loh. Tuesday there was a science quiz
And later the science captain will reveal the winner of the poster competition. Bullying can happen anywhere, at school, online, and in the community. But everyone has the power to help stop it. If you're being bullied or see someone being bullied, help is available at school. You can speak to your classroom teacher, Mrs. Buck, Mr. Bates. Nggak kebayang aja gitu loh. Misalnya kita datang ke satu daerah gitu loh kita bilang ya. Tiba-tiba kita nih baru, kan maksudnya baru dan ya barunya tuh benar-benar baru 3 minggu kita apply, kita menyalonkan diri ya untuk jadi sesuatu, dan itu bukan main-main jadi leader gitu loh, dan terpilih. Kita Terus sebenarnya kita orang ini shock banget Om Wisnu. Itu karena kan anak nih baru 3 minggu pindah ke sekolah yang notabene multicultural, itu banyak banget siswanya gitu. Ya maksudnya beragam kan gitu. Dia baru 3 minggu, harusnya yang tahapnya masih adaptasi gitu kan. Terus dia tiba-tiba pulang, terus kayak cerita ke Bunda. Bunda, tadi aku mencalonkan diri jadi ketua kelas. Terus kayak, wah ini anak gede juga nyalinya gitu. Dalam hati aku gitu kan. Kayak, ini anak gede juga nyalinya gitu. Tapi kita tetap support yuk, ayo maksudnya kamu coba yang terbaik gitu kan. Karena memang itu kan keinginan dari dia kan. Nggak ada tuntutan dari siapa-siapa gitu kan. Akhirnya, pagi-pagi nih Om Wisnu, pagi-pagi dia tuh sebelum berangkat sekolah, dia tuh nulis teks speech-nya dia nulis teks speech-nya dia sendiri, nulis pakai tangan, terus kayak ya udah di situ saya coba untuk ngasih sedikit-sedikit saran lah ya, tapi sebenarnya intinya itu dia yang dia tulis gitu kan, udah gitu kan, terus setelah itu Sabik ke sekolah gitu kan. Tapi di dalam hati saya tuh selalu berdoa gitu, kayak ya Allah permudahlah langkah Sabik gitu untuk menjadi ketua kelas gitu. Itu sespesifik itu saya berdoa gitu, karena memang ini keinginannya dia gitu. Saya tahu gitu, maksudnya karakter dia seperti apa, bakat dia seperti apa gitu. Nah udah gitu pulang kan dia dari sekolah, terus dia ngasih surprise kayak, Bunda aku terpilih jadi ketua kelas gitu. Itu aku shock banget Om Wisnu. Itu kayak, wah apa sih mana mungkin gitu, kayak anak baru 3 minggu sekolah gitu kan, ini udah jadi ketua kelas gitu kan, bagaimana cara dia meyakinkan temennya gitu kan. Nah terus tuh pas parents teacher meeting gitu, saya tuh ngobrol kan sama gurunya. Ternyata gurunya tuh kayak amazed gitu sama Sabik gitu. Kata dia, ini fenomena langka di sekolah, kata dia. Selama dia mengajar. Ada murid baru masuk, baru 3 minggu, terus dia mencalonkan diri sebagai ketua kelas, dan nyatanya itu adalah yang mencalonkan diri itu ada 10 orang, yang memang notabene-nya murid-murid lama. Jadi saingannya juga banyak Om Wisnu, 10 orang dalam satu kelas gitu. Satu kelas ada berapa orang kan? Satu kelas ada 26 orang. Nah, 26 orang. Ternyata dia dapat vote paling tinggi ya. Vote paling tinggi. Nah, terus kata gurunya bilang kayak, saya amazed banget gitu sama Sabik gitu. Dia tuh mampu meyakinkan teman-temannya untuk memilih dia gitu. Oh iya, aku juga aku juga bilang kalau aku bakal try my best untuk membawa kelas kita jadi kelas terbaik di sekolah gitu. Kamu tuh ya. Masya Allah. Bun, ini sebenarnya Sabik ini tuh di rumah dididik skill leadership-nya tuh dididik juga nggak sih? Atau memang ada program-program leadership di sebelum-sebelumnya gitu? Oh iya. Jadi tentunya kan keluarga itu adalah tempat pertama anak mengenal Allah dan Rasulnya, dan juga belajar tentang dunia kan gitu. Jadi memang pembentukan leadership ini dimulai dari di rumah dulu, kayak dari hal-hal simpel gitu, kayak bagi-bagi tugas bersih-bersih rumah gitu. Misalnya kayak Sabira bagian beres-beres ruang tamu ya, terus Sabik misalnya beresin ruang makan gitu kan. Nanti di situ kan muncul ya tanggung jawabnya dia gitu. Lalu
latihan disiplin juga. Jadi seperti kayak sholat 5 waktu, lalu juga tidur tepat waktu, setiap makan harus dihabiskan. Itu kan bagian dari tanggung jawab dia, terus bagian dari disiplin ya. Jadi setiap hari juga kita ada morning and night routine gitu, dan mereka harus kerjakan gitu. Dari situ dia belajar untuk banyak hal gitu, mulai dari manajemen waktu dan lain-lain. Nah, menurut saya gitu ya, itu adalah salah satu skill yang leadership yang kita bangun gitu, mulai dari rumah dulu gitu. Tapi didikan rumah aja kan nggak cukup ya rasanya ya Om Wisnu ya. Jadi kami tuh masukkan dia ke sekolah yang memang punya program leader skill untuk mengembangkan bakatnya. Lalu juga gini Om Wisnu, jadi karena kita udah lihat nih ya, bakat anak ini tuh leadership-nya tinggi banget. Jadi dilihat dari bakatnya, kita mulai tuh dari mulai umur 6 tahun, dari TKB berarti. Umur TKB itu setiap liburan sekolah, dia itu masuk ke pesantren kilat, kita daftarin pesantren kilat. Setiap liburan sekolah ya, holiday gitu, kita masukin ke pesantren kilat. Itu masih kecil loh Om Wisnu, masih 6 tahun. Tapi karena kita udah percaya sama anak ya, ini anak udah mandiri kok, ini anak udah tanggung jawab kok gitu. Kita sampai ngechat panitia gitu. Karena kan mereka rata-rata persyaratan itu adalah kelas 2 SD kan. Tapi di situ kita coba negosiasi, Bismillah gitu. Ini anak insya Allah bisa dipercaya gitu. Aku selalu bilang kayak gitu kan ke panitia. Ya udah akhirnya diizinkan lah sama panitia gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu tuh pesantren kilat itu 3 hari 2 malam gitu Om Wisnu. Kadang-kadang di satu holiday gitu kan, misalnya holiday-nya 2 minggu gitu kan, itu dia ikutan 2 event gitu kan. Rata-rata nginep-nginep juga sama, jadi 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam gitu. Di situ tuh latihan kepemimpinannya dapat, terus juga belajar agamanya dapat, terus belajar public speaking dapat. Apalagi ya, dia tuh beradaptasi dengan orang baru gitu kan. Lalu juga belajar kemandirian, keberanian, tanggung jawab kayak gitu. Dan gini Om Wisnu, Masya Allah tabarakallahnya gitu ya. Dia tuh walaupun paling kecil, tapi selalu jadi ketua. Masya Allah. Dia selalu jadi ketua setiap event apapun, dia selalu jadi ketua. Terus pulang-pulang dia bawa hadiah. Kayak, Bunda ini hadiahnya. Hadiah apa? Soalnya aku jadi Iwan terbaik katanya gitu. Itu selalu bawa kayak, Masya Allah ini anak gitu. Makin semakin kita mantap untuk ini anak memang harus dikembangkan gitu leadership-nya gitu. Jadi maksudnya semuanya berpengaruh lah untuk jiwa leadership-nya dia gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan hanya di rumah, maksudnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah ya, dididik ya Bun ya. Iya. Jadi memang dari hal-hal yang sangat mungkin kita lihat sangat dasar lah ya kita bilangnya, kayak misalnya disiplin di rumah dengan merapikan tempat tidur sendiri, terus dengan manajemen waktu gitu ya. Tapi kalau misal untuk merapikan tempat tidur sendiri itu, saya pernah ini juga sih Bun, pernah dengar satu riset yang dimana rata-rata orang sukses itu waktu kecilnya itu merapikan tempat tidur sendiri. Ada riset dari mana gitu, aku lupa, aku pernah lihat dari satu video gitu kan. Makanya aku sampai bilang sama istriku, saya di anak. Oh ada juga ya, pernah lihat videonya ya? Pernah. Jadi katanya menurut riset bahwa anak yang melakukan pekerjaan rumah, dia ya akan sukses di masa depan katanya kayak gitu. Ya mungkin itulah ya, maksudnya lebih kayak ke leadership-nya gitu kan. Di situ mungkin lah, maksudnya faktor untuk kesuksesan juga gitu ya mungkin ya. Iya. Tapi Masya Allah banget ya, maksudnya maksudnya ini berarti bukan tiba-tiba kan, artinya bukan tiba-tiba tuh kayak misalnya ketika di sekolah ini baru, terus Sabik itu jadi leader, ternyata waktu di pesantren-pesantren kilat juga, yang umurnya dia memang di bawah, yang lain teman-teman itu di atas, dia bisa jadi leader juga gitu ya? Iya. Itu Masya Allah ya? Iya. Oke, kalau misalnya, itu kan berarti kan membutuhkan, satu, kalau menurut aku kan seorang leader itu kan membutuhkan skill komunikasi pastinya ya.
Terus kedua ada percaya diri yang dimiliki oleh anak tersebut gitu ya. Nah maksudnya apakah Bunda memang dari kecil itu mendidik Sabik bahasanya kalau apa-apa diomongin, disampaikan atau gimana Bun? Gini deh, mungkin pertanyaan simpelnya bagaimana sih memupuk anak agar bisa tumbuh menjadi anak yang percaya diri itu gimana? Oke. Jadi gini ya, di balik kepercayaan dirinya Sabik dan Sabira gitu, ada kami yang sepenuhnya percaya pada mereka. Kita tuh benar-benar percaya sama mereka. Jadi kayak hal yang pertama kali kami bangun tuh adalah kan bonding dulu ya, bonding antara ayah dan bunda, bonding antara Sabik dengan bundanya, Sabira dengan bundanya, lalu juga Sabik dengan ayahnya, Sabira dengan ayahnya. Nah itu gitu. Jadi kita tuh bondingnya dulu lah yang pertama kita bangun gitu kan. Jadi kita tuh saling apa ya, nyaman satu sama lain gitu Om Wisnu. Karena ya maksudnya di rumah juga kita lebih banyak main ya ayah, lebih banyak main, lebih banyak bercanda, bener nggak? Kita bercanda aja, banyak main, banyak bercanda gitu kan. Jadi sehingga ya nyaman aja satu sama lain di rumah gitu. Tapi sebelah sini saya. Nah yang kedua tuh bangun komunikasi. Bener tadi kata Om Wisnu, kita tuh selalu bangun komunikasi gitu. Jadi saya tuh selalu bilang ke Sabik sama Sabira. Jadi apapun yang terjadi gitu ya padamu, apapun yang terjadi padamu baik ataupun buruk gitu, ceritain sama bunda gitu. Apapun itu. Selalunya maksudnya jangan hanya yang baik-baik aja. Kalaupun ada yang buruk, ceritainlah ke bunda gitu. Bunda tuh selalu ada untuk kamu. Bunda selalu ada untuk kalian gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya pulang sekolah tuh udah nggak sabar aja. Pengen ngomong udah gatel gitu. Bunda tadi di sekolah gini gitu. Jadi mereka apa ya? Terbuka banget gitu sama kita gitu. Oke. Terus ada satu lagi sih Om Wisnu. Kita tuh selalu open discuss. Jadi mungkin beda ya, maksudnya komunikasi ya biasa gitu. Tapi ini ke open discuss. Jadi kayak open discuss-nya tuh kayak gini Om Wisnu, kayak kayak ada isu-isu terkini gitu. Makanya dia selalu tahu kan kayak Pak Anies tuh dari Amerika dan lain-lain, karena kita open discuss. Jadi misalnya kayak lagi di mobil, lagi di manapun, tempat manapun gitu, kita kayak gini. Kayak misalnya ya kemarin berangkat sekolah gitu kan, aku anterin pakai mobil gitu. Terus pas ketika kebetulan waktu itu lagi dianterin pakai mobil gitu kan. Terus kayak gini. Tapi kita sesuaikan kan, walaupun isu-isu terkini, tapi sesuaikan dengan gaya anak-anak lah gitu. Kayak tahu nggak sih kalau Australia itu punya kebijakan baru gitu kan. Kebijakan apa Bunda gitu. Itu loh kalau misalnya kebijakannya YouTube itu tidak boleh anak-anak di bawah 16 tahun itu nggak boleh nonton YouTube gitu kan. Itu kebijakan Australia gitu. Terus menurut kalian gimana? Gitu kan. Menurut kalian gimana? YouTube itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Nah itu kan setidaknya mereka tuh kan jadi berpikir kan, otak itu kan bekerja gitu kan. Oh iya Bunda, mereka maksudnya dengan pernyataan-pernyataannya yang kritis gitu kan. Sebenarnya kan kayak gini Bunda, YouTube tuh gini. Dan akhirnya mereka banyak cerita ini, cerita itu gitu. Karena kan kita banyak open discuss gitu. Jadi merangsang critical thinking-nya juga ya jatuhnya ya. Iya. Maksudnya kita kasih waktu mereka untuk bicara gitu. Di situ nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tinggal kita arahkan aja gitu. Jadi benar-benar mereka secara terbuka bicara aja gitu. Apa yang ada di otak kalian bicarakan gitu. Apa yang ada dalam pikiran kalian coba utarakan kayak gitu. Keren. Terakhir kita ngobrol tentang judi online ya. Iya. Agak berat ya judi online. Dengan bahasa anak-anak gitu. Jadi kayak jadi kalau misalnya ada ayahnya itu kalau ada ayahnya tuh sekalian dikaitkan dengan dengan Islam gitu kan, ajaran Islam seperti apa kayak gitu. Oke. Aku di mobil kalau sama ayah suka ngomong tentang sepak bola. Oh, ayah juga suka sepak bola. Iya. Kalau kamu klub favoritnya apa? Aku suka
Kalau di Liga Spanyol Real Madrid. Wah, sekarang pelatihnya tahu nggak siapa? Hah? Pelatihnya Real Madrid sekarang tahu nggak siapa? Masih Ancelotti kan? Udah ganti. Kamu nggak apa-apa. Ganti ya? Itu nggak perlu harus update sih. Cuman sekarang pelatihnya Xabi Alonso sekarang. Sabik, katanya kamu suka baca buku. Biasa suka baca buku apa, Sabik? Aku suka history book kayak ancient Greece, ancient Roman. Terus aku suka kayak ancient civilization kayak Maya, Aztec, terus Inca gitu-gitu. Terus aku juga di sekolah kita juga suka suka learn about history gitu-gitu. Oke. History apa Rasulullah juga. Oh iya, aku juga suka history kayak Rasulullah. Terus aku juga suka perang-perang perang-perang Muslim kayak. Terus juga aku suka perang Badar, perang Uhud, Khandaq gitu ya. Terus juga aku juga suka tokoh-tokoh kayak Khalid bin Walid, Muhammad Al-Fatih gitu-gitu. Oh, Masya Allah. Kalau sejarah Indonesia, baca juga nggak, Sabik? Di Australia. Apa? Iya, di sana. Kamu baca nggak? Kan banyak sekarang tuh. Kayak misalnya anaknya Om tuh tahu sejarah, sekarang bukan hanya harus baca buku. Komik-komiknya sekarang bagus-bagus loh. Komik-komik kita yang ada tuh komik sejarah. Jadi yang mungkin nggak bisa terlalu banyak baca tulisan dari gambar, akhirnya tapi setidaknya pengetahuannya itu kita tahu gitu. Kalau Sabik sejarah-sejarah Indonesia baca juga nggak? Sejarah Indonesia sih nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Tapi sejarah Australia malahan. Sejarah Australia, karena sekolah di Australia. Tapi penting Sabik loh, nanti apalagi kamu kan pengen jadi presiden Indonesia nih. Iya. Kamu harus tahu banyak sejarah tentang Indonesia juga. Ya. Bun, kalau misal Sabik ini kegiatannya tadi kan Bunda cerita tuh, kami kalau di rumah tuh main-main aja gitu loh. Sedangkan anak-anak kami nih kayak misal anak saya nih ya, kalau sama maminya tuh harus ada belajar gitu kan. Nah maksudnya emang kalau di sana gimana sih? Belajar, terus kalau di rumah ya udah cukup main, nggak usah ngomongin pelajaran atau gimana? Di sana apakah ada ujian atau gimana, Bun? Ya, sebenarnya balance aja sih kalau kita gitu kan. Jadi jadi ini ya, maksudnya kita coba ini. Jadi Sabik Sadar itu kan berangkat sekolah itu jam 8:50. Oke. Nah, mereka tuh biasanya jalan kaki berdua, jalan kaki ke sekolah. Itu tuh ke sekolah itu sekitar 2 kilometer. Jadi sekitar. Wow, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Serius? Serius ya. Tadi berangkat sekolah apa? Tadi berangkat sekolah apa maksudnya? Jalan kaki. Iya jalan kaki terus capek. Iya capek, lumayan sih 2 kilo. Sakit. Kira-kira sekitar 30 menit Om Wisnu. Itu tuh ngelewatin penyeberangan besar. Terus juga ngelewatin bridge ya. Oh iya, jembatannya menakutkan banget. Menakutkan? Kenapa? Aku harus jalan terus di bawahnya ada mobil kenceng yang membuat jembatannya goyang. Goyang. Waduh. Tapi kalau kamu ke sekolah jalan kaki ditemenin nggak Bun itu? Enggak. Aku sama Ade aja. Berdua mereka. Waduh. Kalau di sini belum berani ya. Katanya kan mau jadi ini hobi soccer kan. Sabira hobi tenis kan. Jadi kakinya harus kuat. Kuda-kudanya harus kuat ya. Iya. Staminanya dilatih. Oh. Ya oke juga sih ya. Karena kalau misalnya latihannya dimulai dengan jalan kaki, kamu terbiasa, insya Allah kaki-kaki kamu tuh, kuda-kudanya tuh makin kuat. Jadi kamu nanti main bola makin oke tuh. Secara fisik, secara stamina gitu loh. Dan juga tendangannya. Tendangannya. Kamu posisinya apa sih? Aku midfielder. Oh midfielder, kamu tengah berarti ya? Iya tengah. Siapa idola kamu? Idola aku Cristiano Ronaldo.
Wah, berarti kamu disiplinnya Ronaldo itu harus kamu ikutin tuh. Bagaimana dia sangat disiplin sama kehidupannya dia. Bahkan dia itu nggak pernah yang namanya minum-minuman soda, makanan-makanan yang sembarangan, latihannya Iya, kalau terus juga misal dia nggak latihan pernah dia apa, datang paling nggak bisa awal. minum alkohol. Iya, nggak minum apa soda aja nggak minum, soda aja nggak minum, apalagi alkohol kan. Itu pantangan sekali buat dia. Bahkan dia kalau misal di latihan tuh di klubnya dia selalu pertama yang datang di tempat klubnya dan pulang paling belakang. Iya. Bahkan pernah ada cerita tuh Sabik, ada orang ngelihat dia coba untuk datang lebih awal nih. Datang lebih awal, pemain ya, ada salah satu pemain, dia datang untuk lebih awal. Ketika datang lebih awal, dia kaget. Dia kira dia pemain paling awal datang ke klub itu. Ternyata ada Cristiano Ronaldo yang lebih awal datang untuk latihan. Terus dia kayak bertekad, oke, besok aku lebih awal lagi datang. Ketika besok dia datang lebih awal, ternyata Ronaldo sudah ada di situ. Nah, jadi artinya kita contoh yang baik-baiknya ya tentunya ya. Contoh baik-baiknya dari Ronaldo, bagaimana disiplinnya dia itu akhirnya membentuk karakter dia dan hasilnya kan dia menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Ya. Jadi kamu nggak galau ya nanti ya antara jadi pemain bola atau jadi presiden ya? Nggak galau ya? Enggak. Jadi mau jadi presiden apa pemain bola? Presiden. Sepak bola mah hobi doang. Hobi doang, keren, Masya Allah. Bunda, kalau misalnya kita bilang terkait gadget ya, apalagi kan kalau di sana kan dilarang di bawah 16 tahun tidak boleh nonton YouTube gitu ya, walaupun ada YouTube Kids ya kalau kita bilang ya. Nah, ada. bagaimana cara keluarga Bunda itu untuk mengatasi soal isu gadget nih, pergadgetan nih gimana nih? Screen time itu gimana, Bun? Oh iya. Oke. Screen time itu gimana ya? Jadi sebenarnya mereka tuh masih mengikuti perkembangan digital ya Om. Jadi tapi ada aturan dan batasannya gitu aja sih bedanya. Jadi aturannya tuh mereka nggak boleh punya personal device. Jadi HP pribadi, tablet pribadi mereka nggak punya gitu. Makanya dia punyanya cuma smartwatch doang untuk komunikasi dengan orang tuanya. Itu kan ada security sistemnya ya. Jadi nggak sembarangan juga dia bisa komunikasi dengan orang lain gitu. Nah terus mereka tuh ya batasannya itu nggak punya personal device, terus tidak boleh memiliki akun media sosial. Jadi itu yang utamanya juga. Maksudnya kan sekarang banyak isu-isu ya. Kalau misalnya anak yang masih kecil punya media sosial, jadi jadi resikonya kayak dapat cyberbullying lah, terus mental health gitu kan, mental health issue dan lain-lain gitu. Jadi memang kita udah strict aja, nggak boleh ya media sosial gitu. Sampai-sampai mereka mau lihat media sosial kita juga nggak boleh gitu. Karena itu kan nggak kontrol ya Om ya. Banyak banget kan kayak info-info atau sesuatu yang anak kecil nih masih polos jangan dikasih kayak gitu dulu deh gitu kan. Terus juga untuk nonton video YouTube tuh harus bundanya tuh harus ngecek dulu gitu Om. Jadi kayak misalnya mana nih menonton apa? Misalnya gini, Bunda aku mau nonton YouTube nih, mau tukerin starnya gitu kan, bintangnya. Oh iya, coba mau nonton apa? Biasanya kalau Sabira itu nonton crafting kan, kayak craft bikin sesuatu kreasi gitu kan. Kalau Sadik biasanya nonton bola ya, pertandingan bola. Pertandingan Premier League. Nah, kalau kayak gitu kan terkontrol ya Om. Jadi ya nggak, alhamdulillah gitu kan bisa gitu. Terus juga untuk game online, nah itu kita batasin banget gitu. Karena kan intinya tuh game online yang ada konten tidak pantas, banyak kan yang kontennya tuh nggak pantas gitu. Lalu ada interaksi multiplayer dengan orang asing gitu kan. Nah itu jelas-jelas kita larang gitu. Jadi spesifiknya gimana Bun? Maksudnya kayak misal dalam satu hari ada screen time berapa menit atau berapa jam yang diperbolehkan? Oh oke. Jadi behind the story-nya tuh panjang sebenarnya Om ya. Maksudnya kita juga sebagai orang tua pernah kok misalnya cobain anak-anak dikasih screen time sehari 30 menit tiap hari kan. Tapi kita rasa ini kurang bagus deh, kurang efektif. Maksudnya bikin anak tetap kayak kecanduan gitu. Jadi tiba-tiba pulang sekolah atau pulang madrasah bilang, Bunda, aku mau ngambil jatah aku 30 menit gitu kan. Itu tiap hari kayak gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa kayaknya kurang efektif deh buat anak kita gitu kan. Oke, kita ganti lagi, kita rubah lagi.
oke, jatahnya Sabtu dan Minggu, gitu kan. Kita ganti tuh jatah untuk screen time mereka Sabtu Minggu. Tapi efeknya adalah Sabtu Minggu mereka jadi mager. Yang biasanya kita pergi keluar gitu kan, jalan-jalan kayak olahraga kayak. Jadi mereka udah kepikirannya Sabtu Minggu aku bisa nonton, Sabtu Minggu aku bisa main game gitu kan. Jadi akhirnya kayaknya ini nggak efektif juga deh buat anak kita gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya kita bilang ke mereka gitu, kita open discuss juga, terus kayak komunikasi lah gitu. Jadi kayaknya bunda sama ayah harus tarik ulur deh gitu. Jadi tarik ulur tuh ketika memang dibolehkan, maksudnya kayak oke, boleh kayaknya kalian ada waktu nih, kalian boleh nonton deh kayak gitu. Jadi kayak tarik ulur aja sih. Jadi mereka nggak pernah minta gitu. Kecuali kita boleh kalian main game sekarang gitu, atau misalnya bentar ya Om, boleh nggak aku ngambil sesuatu? Boleh? Boleh ya, bentar ya. Yeah. Oh ini tadi mau ngeliatin ya. Jadi ini kita tuh punya jar, kayak jar gini, kelihatan kayak. Enggak, aku kok gini sih. Oke. Sabik, ini Sabira, ini Sabik gitu. Jadi ini tuh satu nilainya 5 menit gitu Om. Oh, apa itu? Kok bisa dapat 5 menit itu gimana caranya? Mau dapat 5 menit tuh kayak misalnya mereka melakukan sesuatu yang bikin bundanya terkesan gitu. Tapi nggak boleh dibuat-buat. Jadi terserah bunda aja. Bunda tuh kayak misalnya tiba-tiba nih misalnya ada air tumpah, terus ada yang inisiatif sendiri bawa tisu gitu bersihin. Bundanya lihat kayak ambil bintangnya gitu kan. Jadi kayak mereka gitu. Tapi ini secara spontan aja. Jadi mereka tuh nggak bakal berharap kayak aku berbuat baik nih karena bunda gitu. Enggak. Tapi benar-benar kayak spontan. Aku bilang ambil nih. Kalau misalnya mereka terlihat dibuat-buat, malah aku nggak kasih. Kayak Masya Allah. niatnya udah beda gitu kan. Nah jadi mereka tuh nanti bisa cairkan gitu si bintang ini tuh gitu. Nanti cairkan ya diambil 5 menit gitu Om. Gitu. Jadi 5 menit itu untuk screen time nanti maksudnya? Iya, ini kan 5 menit ya kali berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Jadi dapat 20 menit gitu kan. Nanti mereka cairkan. Gitu-gitu aja sih Om. Jadi kayak ya main-main aja lah gitu. Oke. Nah, menarik cara mengurangi screen time-nya gitu kan. Sebenarnya kita yakin ya kalau misalnya anak minta gadget itu karena mereka bosan. Bener nggak? Ya. Kamu minta gadget karena apa? Bosan. Jadi kan kita udah tahu kan penyebabnya apa. Jadi dan juga kalau stres mau main game. Apa kalau stres main game maksudnya? Kalau aku lagi capek, stres mau main game. Anak kecil stres. Kamu stres kenapa? Karena kamu stres menjadi pemimpin di kelas kamu gitu? Bukan. Soalnya karena kan aku tuh di Sulaimaniyah tuh lagi di madrasah ya. Aku lagi balapan sama teman aku. Terus gara-gara dia nyusul aku, jadi aku kayak gimana nih gitu. Nyusul apa? Hafalan. Nyusul hafalan gitu loh. Oh, itu sih ya. Aku juga kalau capek itu kayak kind of out of control gitu loh. Wajar kok. Kalau namanya belajar ya ada capek-capeknya itu wajar. Bahasanya itu kan kita anggap misalnya itu untuk masa depan kita. Karena gini Sabik, ada perkataan seorang ulama nih, Abi lagi. Om lupa perkataan ulama siapa ya. Kenikmatan itu tidak bisa didapatkan dari kenikmatan. Tapi kenikmatan itu bisa didapatkan dari penderitaan. Jadi maksudnya yang dilakukan ini kita kan kesannya kayak capek, menderita gitu ya. Tapi sebenarnya untuk tujuannya ya untuk kenikmatan masa depan kita gitu loh. Jadi kita nanti hidupnya lebih enak, lebih nyaman. Insya Allah ya atas izin Allah tentunya. Semua setelah taufik dari Allah gitu ya. Nah, tapi kita harus berjuang dulu gitu loh. Karena nggak ada yang namanya perjuangan itu nikmat tuh nggak ada. Pasti perjuangan itu ada penderitaannya ada pasti. Dan Sabik akan melewati itu kok. Melewati itu insya Allah. Dan ini mungkin ayah Sabik sering cerita ya. Terkait hal-hal bagaimana perjuangan ayah Sabik dulu di Bandung. Habis itu pindah ke Jerman, Shanghai. Habis itu sekarang di Melbourne gitu kan. Itu kan butuh perjuangan.
kita nggak gampang loh beradaptasi di satu negara, satu lokasi, itu nggak gampang gitu loh. Nah, aku sekarang pengen nanya malah gimana selama ini peran Ayah Sabik, Bun, terhadap Sabik, karena memang di sini kan ada yang dibilang peran ayah tuh semakin kecil. Nah, ini sangat disayangkan, fatherless ya gitu ya. Nah, ini peran ayah itu jangan sampai hilang gitu. Jadi dimanapun sebenarnya ya. Nah, kalau Bunda sendiri melihat ayah Sabik, mendidik Sabik, dekat dengan Sabik tuh dengan pola seperti apa, Bun? Polanya ya. Jadi ya polanya ya sebenarnya ayahnya tuh strict dalam hal agama sebenarnya. Jadi beliau itu dari awal tuh ngajarin anak-anak tuh untuk dekat dengan Allah, untuk mengenal dengan Allah, mengenal Allah, Rasulnya gitu. Jadi memang beliau tuh pengen anak-anak tuh benar-benar dekat dengan Allah gitu kan. Terus juga sholatnya yang bagus, yang baik, gerakannya dan lain-lain gitu. Jadi dulu itu dari Sabik kecil, Sabik bayi gitu kan. Setiap subuh nih, Sabik dibangunin. Terus beliau gendong, terus pergilah ke masjid gitu. Itu pas di masjid digeletakin dia tidur lagi. Ayahnya sholat, anaknya tidur gitu kan di masjid gitu. Itu berulang setiap hari gitu. Terus kan udah mulai agak gede juga diajakin selalu ke masjid gitu. Jadi memang apa ya, mungkin ayah ya maksudnya beliau tuh menjadi role model lah bagi kita gitu. Role model bagi saya, istrinya, menjadi role model bagi anak-anak juga gitu. Karena ya beliau itu memang punya prinsip gitu, prinsip prinsip yang teguh gitu. Beliau tuh selalu membimbing kita gitu. Jadi anak-anak tuh biasanya misalnya habis maghrib gitu kan, coba sholat gimana? Bukan gitu cara ruku kayak gitu. Jadi memang benar-benar dari ayahnya langsung gerakan sholat, terus juga bacaannya. Coba bacaannya yang benar gimana gitu. Coba doanya seperti apa gitu. Jadi memang apa ya, ayahnya tuh benar-benar ngebimbing anak-anak gitu untuk mendekat sama Allah gitu, untuk menjauhi larangan Allah gitu. Jadi makanya nih kalau misalnya sebelum tidur biasanya kita ngobrol gitu. Kalian tuh harusnya banyak-banyak bersyukur gitu. Punya ayah yang selalu membimbing gitu kan. Punya ayah yang selalu ada buat kalian. Terus juga insya Allah nanti kita bakal berkumpul di surga kayak gitu. Jadi dikasih pemahaman seperti itu gitu kan. Anak-anak juga banyak-banyak bersyukurlah. Masya Allah. Dan memang itu tugas seorang ayah ya. Yang pertama kali ya bahasanya bagaimana bisa menjauhkan diri dari neraka. Ya pertama untuk diri sendiri dan keluarganya. Itu kan yang paling penting dulu kan. Iya. Dan itu tugas ayah yang memang utama gitu ya. Kalau misal guru-guru kita atau para ustadz menyampaikan kan seperti itu. Nah Bun, kalau misalnya di sana itu kan, di Australia itu kan muslimnya kan minoritas ya. Gimana sih dengan Islam yang ya maksudnya minoritas, muslimnya itu minoritas, sedangkan mendidik atau mengajarkan Sabik tentang nilai-nilai Islam itu ke anak-anak tuh gimana Bun? Dan tantangannya apa Bun? Mau kemana sih? Cinta. Oh ya udah. Jadi tantangannya banyak sih Om ya. Jadi kayak tumbuh dan berkembang di negara minoritas itu kan tantangannya luar biasa ya. Tapi yang pertama kali kita kuatkan ke anak itu adalah ya iman Islamnya, akidah akhlaknya gitu. Apalagi kan anak-anak itu sekolah di multicultural kan, sekolah multicultural gitu. Jadi memang beragam budaya, bahasa, agama. Itu karena siswa dari berbagai belahan dunia ada di situ, Om. Itu benar-benar sekolahnya tuh beragam banget, satu kelas aja bisa dari 10 negara mungkin gitu kan. Nah, jadi makanya kita tuh selalu ingatkan ke anak-anak tuh untuk dijaga sholatnya, dijaga akhlaknya, dijaga auratnya, dijaga makanannya gitu. Jadi, dan satu hal, aku selalu bilang gitu kan ke Sabik sama Sabira, kalian itu harus bangga menjadi seorang muslim. Ya kan, ketika mereka bangga menjadi seorang muslim, mereka tuh akan menjalani kehidupan sebagai minoritas tuh dengan dengan kepercayaan diri gitu. Alhamdulillahnya gitu Om, di sini tuh toleransi di Melbourne itu sangat tinggi dibandingkan yang pengalaman kita ya, dibandingkan dengan negara yang pernah kita kunjungi gitu kan. Di sini tuh
Gini, jadi awalnya tuh kalau misalnya kita pas kita survei sekolah, yang awal kita tanyakan adalah kami Muslim, terus boleh nggak anak saya gitu kan, anak saya pakai hijab, itu yang pertama kali kita tanyakan. Terus lalu kalau misalnya ya terus mereka misalnya bilang oke, boleh gitu kan, lanjut kita tanya lagi, nah anak kami itu harus ibadah gitu kan, boleh nggak mereka tuh ibadah sekitar 2 kali lah jam pelajaran. Kalau misalnya mereka bilang oke, kita lanjut lagi gitu kan, akhirnya tapi alhamdulillahnya mereka tuh open banget. Mereka bilang kayak kalian butuh apa? Kalian butuh tempat gitu kan. Kalian butuh tempat yang apa? Kalian butuh apa gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya gitu kan, untuk puasa Ramadan pun alhamdulillah lancar gitu anak-anak. Kita banyak komunikasi sama guru gitu kan, kayak misalnya sebelum Ramadan nih. Sebelum Ramadan, jadi kita bicarakan ke gurunya bahwa ini anak akan puasa dari pagi sampai sore gitu. Dan mereka ini sangat menghargai hal itu gitu. Dan pada akhirnya apa ya? Juga jadi menjelaskan ke teman-teman ya, Ayah. Itu juga aku menjelaskan ke teman-teman di depan kelas. Jadi kita tuh ya puasa dari sunrise sampai sunset gitu. Iya, jadi lahan dakwah juga buat anak-anak gitu kan. Jadi kayak ternyata Islam tuh kayak gitu ya. Dan kita selalu bilang kayak kalian tuh wajah dari Islam gitu. Karena kan kita minoritas nih, kalian tuh wajah dari Islam. Jadi ketika memang jadi dijagalah gitu kan akhlaknya gitu, dijaga mannernya gitu. Kalau mereka melihat kamu seorang muslim yang ternyata muslim itu baik ya, ternyata muslim itu seperti ini ya gitu. Jadi kalian tuh wajah dari Islam. Dan mereka tuh misalnya alhamdulillah sholatnya juga kita selalu tanya kan sholatnya gimana gitu. Alhamdulillah gurunya pun awal-awal mengingatkan ya. Gurunya mengingatkan kayak Sabik, ini waktunya untuk sholat gitu. Karena kan kita komunikasi ya lancar ya dengan gurunya gitu. Terus juga untuk makanan. Untuk makanan Om. Untuk makanan halal kan. Maksudnya kan pastilah, maksudnya di sekolah tuh mungkin ada yang bagi-bagi makanan atau apa gitu kan. Sedangkan kan kita nggak tahu ya kehalalannya seperti apa gitu. Alhamdulillahnya anak-anak tuh udah berpegang pada prinsip gitu. Harus makan makanan yang halal. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ngasih makanan, mereka pasti tanya dulu, ini halal atau enggak gitu. Itu mereka pasti tanya. Walaupun ke orang muslim sekaligus, orang muslim gitu, mereka tanya, ini halal atau enggak gitu kan. Walaupun dia pakai kerudung, tapi tetap mereka harus make sure ini halal atau enggak gitu. Terus Om ada cerita lagi Om. Ada cerita lagi ya. Jadi Sabira kelas 2 SD kan dia. Jadi temannya itu mau ulang tahun. Terus dia ngomong lah ke Sabira, besok aku mau bawa bingkisan gitu kan. Terus Sabira bilang lah ke dia, kamu bawanya yang halal ya, biar aku bisa makan, kata dia. Terus temennya bingung ya, halal itu apa gitu kan, aku nggak tahu gitu. Akhirnya Sabira minta ke gurunya, yang notabene-nya bukan orang muslim gitu kan, orang bule gitu. Minta tolong jelasin ke dia, ke teman-teman halal itu apa. Akhirnya gurunya menjelaskan lah ke teman-temannya halal itu apa. Jadi syiar juga jadinya ya. Jadi kayak lucu-lucu. Lucu banget gitu. Jadi ya semoga ya maksudnya mereka istiqomah gitu kan, tumbuh menjadi pribadi yang memang berprinsip gitu Om. Jadi nggak bakal tergoyahkan oleh sekitar gitu. Mungkin jangan sampai mereka terwarnai gitu, tapi mereka yang mewarnai gitu. Sabik sama Bunda, nih mungkin karena di sana udah malam ya. Di sana udah jam berapa berarti? Jam 8.56. Oke, udahlah ini saatnya Sabik untuk persiapan untuk tidur mungkin ya. Sabik mungkin terakhir Sabik. Sabik terakhir nih, Sabik kira-kira mau menyampaikan apa kepada teman-teman untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memang punya cita-cita yang tinggi itu, boleh nggak Sabik sampaikan motivasi kepada teman-teman Sabik yang ada di Indonesia maupun di manapun? Oke. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang berjuang keras untuk
motivasi dari aku itu kalau ini aku itu ya dari Pak Anies ya. Kalau ada kalau ada kayak event di sekolah tuh ikut aja, gak malah walaupun mau jadi leader atau mau jadi followership role, ambil aja. Terus take itu as a practice gitu. Oke. Kamu masih hafal ya, masih ingat ya apa perkataan Pak Anies kepada kamu ya? Ya. Nasihat Pak Anies, Masya Allah. Oke, Sabik, Ikutin dari awal sampai akhir, Om. sampai akhir diikutin. Iya, maksudnya dari awal Pak Anies di situ sampai akhir dia duduk. Sedangkan teman-temannya masih kayak main bola di belakang gitu, dia duduk kayak merhatiin. Masya Allah. Masya Bunda, Allah. maksudnya orang jahat itu gimana sih? Ngejelasin yang orang jahat itu. Orang jahat gimana sih? Orang jahat Ada orang jahat. Gimana sih? Nah, orang jahat itu berkuasa bukan karena banyak orang yang jahat, tapi orang jahat itu berkuasa soalnya orang baik itu pada tidak bersuara, sedangkan Oh. tidak bersuara, tapi sedangkan orang jahat itu bersuara keras. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini nanti, ini di sini udah azan maghrib, Sabik. Ya, Bunda juga, Sabira juga. Jadi kita tutup saja dengan tadi motivasi dari Sabik ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi banyak, mudah-mudahan semoga para ibu, ayah, orang tua, termasuk saya dan istri juga, mudah-mudahan kami juga bisa banyak belajar dari podcast ini ya, terutama belajar sama Sabik, Sabira, sama Bunda dan ayah Sabik juga ya, Masya Allah. Nanti Sabik, Bunda, Sabira, kalau ke Jakarta kabar-kabaran, kita ngobrol-ngobrol ya di Jakarta insya Allah ya, oke? Siap. Oke. Nanti Tahun ini insya Allah. Wah, boleh-boleh, kabarin ya. Yeah. Oke, Insya Allah. sampai ketemu lagi, Sabik, Bunda, Sabira. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you banget. Assalamualaikum untuk teman-temanku di Rabbani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi kita udah ngobrol sama keluarga Sabik ya. Sabik ada Bunda juga, terus ada Sabira juga. Belum ngobrol sama ayahnya, nanti mudah-mudahan waktu ke Jakarta kita bisa ngobrol juga sama ayahnya. Karena kami yakin banget seorang anak itu ketika tumbuh dengan baik dan hebat, insya Allah itu memang setelah taufik dari Allah, pasti pengaruh dari orang tua itu sangat besar. Jadi nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lengkap dengan keluarga Sabik insya Allah. Oke? Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Sabik, Sabira, Bunda. Salam buat ayah ya. Iya.